terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Aziza Friati. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 47 Jakarta yang beralamat di Jalan Rawasari Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8 dengan elemen membaca pada materi menentukan gagasan utama dan struktur teks laporan hasil observasi. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga harum mekar sekuntum. Buah tomat terlihat random. Ibu sapa kalian dengan assalamualaikum. Tolong dijawab sembari tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik ya, hebat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita minta tolong Aira untuk memimpin doa. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aira sudah memimpin doa. Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Kelas ini, kelas 82, ada yang tidak masuk? Masuk semua hari ini ya. Alhamdulillah, berarti 36 sisa kelas 82 siap mengikuti bahasa Indonesia hari ini ya. Siap. Oke, bisa dibuka mentimeternya. Oke, silakan dijawab pertanyaan Ibu. Apa kabar kalian kabarmu hari ini? Sudah? Oke. Oh, ada yang jawab sehat, senang, baik. Sangat senang, alhamdulillah ceria. Happy, oke. Oke, silakan dijawab yang belum jawab. Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Oke. Alhamdulillah berarti bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Oke, berikutnya. Baik, sekarang tentang belajar ya. Kalian itu kalau belajar di kelas harus lebih aktif lagi. Ketika pembelajaran sebelumnya kemarin sudah aktif, kemudian hari ini harus lebih aktif lagi, lebih bersemangat lagi, supaya cita-cita kalian bisa terwujud, pembelajaran juga berjalan dengan baik. Kemudian di sini Ibu juga ingin menyampaikan bahwa ingat ya, bullying itu bukan suatu perbuatan yang baik. Jadi tolong berhentilah untuk membuli temannya, atau jika kalian menjadi korban pembulian, bisa laporan ke orang dewasa yang ada di sekitar kalian. Begitu pula dengan bahaya tawuran ya, nih terutama biasanya yang tawuran itu anak laki-laki nih. Tolong kalian jaga diri baik-baik, pergaulan dengan anak-anak yang baik saja. Atau kalau memang bisa mengajak kebaikan, anak-anak yang tidak baik bisa kalian ajak untuk bisa menjadi lebih baik begitu. Oke? Siap untuk tidak membuli? Siap untuk tidak tawuran? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, berikutnya kalian akan menyaksikan sebuah video tentang teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah membahas ini ya, sudah membahas teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang bisa kalian lihat dulu videonya. Ya. Oke. Nah, ini kita buat full screen. Nah, oke, kalian lihat, perhatikan apa yang tampil di sana. Memang tidak bersuara tidak apa-apa karena kalian hanya mengamati ya, mengamati video ini. Oke, bisa kalian lihat apa saja yang ada dalam video tersebut. Perhatikan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari tayangan video ini. Bisa kalian lihat. Nah, ini ada informasi, ada keterangan-keterangannya dalam video. Baik, itu tadi video yang ditampilkan ya.
Berikutnya, Ibu yang tanyakan nih tentang video yang tadi sudah kalian lihat. Yang kalian tahu apa sih teks laporan hasil observasi itu? Yang bisa jawab boleh ceritakan dulu. Oke, silakan Raka. Teks hasil pengamatan. Oke, mengamati apa biasanya Raka? Bisa tempat, bisa orang, bisa situasi, keadaan ya. Oke, bagus. Terima kasih Raka, jawabannya hebat sekali. Kemudian, oke, ada tangan. Berikutnya, apa yang dibahas? Tadi kan sudah lihat videonya ya. Nah, di video tersebut, apa yang dibahas dalam videonya? Ayo, siapa mau jawab? Boleh, silakan, Kori. Wisata Kawah Putih. Wisata Kawah Putih. Tadi dimulai dari apa tuh yang Kori perhatikan? Dari perjalanannya Ya. menuju Kawah Putih itu Ya. ada juga informasi-informasi seperti tiket pembayaran, Ya, harga tiketnya. tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan menarik di Kawah Putih. Oke, baik. Sekian. Benar ya, ada lagi yang mau ingin menyampaikan tentang video yang sudah dibahas selain tadi jawaban Kori? Ada lagi mungkin yang mau jawab? Iya, Nabil. Suaranya agak kencang, Nabil. Oke, dibuka dulu maskernya, ya. Ya. Oh ya, ada informasi tentang tarif parkirnya ya. Itu kalau tarif parkir di atas harganya 162.000, betul. Terima kasih untuk Raka tadi yang sudah menjawab, Raka, Kori, dan Nabil. Tepuk tangan. Ya, berikutnya nih. Tadi kan sudah mendapatkan informasi. Kemudian dari video tersebut kira-kira manfaatnya apa sih yang kalian bisa ambil dari video tersebut? Manfaatnya apa? Silakan Naira. Ya. Jadi kita jadi lebih tahu lagi tentang informasi yang kita nggak ketahui. Ya, jadi dengan betul sekali yang dikatakan Aira. Jadi ketika kita membuat sebuah teks laporan hasil observasi, kita jadi bisa memberikan informasi ya, informasi kepada orang lain yang melihat atau menyaksikan apa yang sudah kita tuliskan gitu ya. Dimulai dari situ ya. Terima kasih Aira. Nah, sepertinya kalian sudah ingat ya dengan materi yang sudah dibahas kemarin. Nah ini. Tadi beberapa sudah menjawab nih tentang pemahaman kalian terhadap teks laporan hasil observasi. Kenapa sih kita harus belajar tentang teks laporan hasil observasi ya? Jadi di sini capaian pembelajarannya adalah ketika peserta didik memahami informasi berupa gagasan, ide gitu ya, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi ya yang sudah pernah kita bahas di kelas 7 dulu. Kemudian ada narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Jadi ketika kalian membuat sebuah teks laporan hasil observasi, kalian bisa menyampaikan gagasan. Karena di sana juga ada fakta-fakta, ada hal-hal yang perlu diketahui banyak orang yang orang belum tahu gitu misalnya. Jadi manfaatnya sangat banyak gitu ya. Nah, salah satunya lagi, ini tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat memahami informasi. Jadi informasi apa yang ada dalam teks laporan hasil observasi, yaitu berupa gagasannya. Nanti kita akan membahas tentang gagasannya. Kemudian kalian juga akan menuliskan strukturnya ya. Ibu akan tunjukkan beberapa penulis yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sebentar. Mungkin kalian ada yang kenal dengan wajah-wajah ini? Kenal? Mana yang ini siapa? Raditya Dika, betul. Banyak. Kalau Raditya Dika selain penulis dia juga apa? Pelawak. Komika ya, aktor juga, komika juga. Nah, apa sih hubungannya Bu sama teks laporan hasil observasi? Jangan salah, ketika mereka menuliskan sebuah novel atau karya-karya yang akan mereka luncurkan, itu mereka mengobservasi dulu biasanya, melihat dulu, mengamati dulu. Misalnya kayak latar belakangnya, kisahnya nanti mau di suatu tempat di mana gitu, nanti mereka akan observasi dulu, melihat bagaimana kehidupan di sana, aktivitasnya seperti apa dan seterusnya. Apa itu gagasan utama? Gagasan itu apa?
Ide, betul, ide. Iya, ide. Nah, jadi apa itu? Gagasan utama. Ide utama atau ide pokok. Apa sih ide utama atau ide pokok itu? Pokok dari suatu bacaan atau yang menjadi dasar ya, idenya, gagasannya. Yang menjadi dasar penulisan sebuah paragraf atau sebuah tulisan. Nah, nanti kalian akan Ibu berikan sebuah teks laporan hasil observasi, nanti kalian tentukan dari masing-masing paragraf yang ada dalam teks tersebut gagasannya apa, gagasan utamanya apa, gitu ya. Nah, di sini dalam gagasan utama itu adanya dalam kalimat utama. Jadi ada kalimat utama dulu, nanti baru di dalamnya ada gagasan utamanya. Bersifat umum, kemudian nanti baru dijelaskan oleh penjelas yang bersifat khusus. Ya, begitu, Kari. Ya. Jadi nanti kalian bisa melihat gagasan utamanya ada di awal paragraf, kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, biasanya seperti itu. Oke. Nah, nanti berikutnya tentang teks laporan strukturnya ya. Strukturnya tadi di awal sudah sedikit disinggung oleh Kori. Struktur itu ada 3 ya. Apa saja Kori? Bisa diulang? Pembukaan, isi, dan penutup. Oke. Ada 3 strukturnya dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama pembuka. Pembuka itu isinya ini, definisi umum. Ya. Bagian ini berada di awal teks. Jadi biasanya kalau teksnya panjang, biasanya dia ada di paragraf yang pertama gitu. Itu yang biasanya definisi umumnya. Kemudian yang kedua tadi isi. Isi itu isinya apa? Isi itu isinya apa? Isinya deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Jadi nanti objeknya, misalnya tadi mengamati tentang objek wisata Kawah Putih. Jadi nanti di dalamnya yang bagian isi menjelaskan apa sih Kawah Putih, bagaimana tempat wisata tersebut, sejarahnya mungkin, atau tempat-tempat mana saja yang bisa dikunjungi, dan seterusnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi yang berjudul Penumpang Bus Kota. Masih ingat? Masih? Nah, ini adalah struktur teks laporan hasil observasi dari teks yang berjudul Penumpang Bus Kota. Di bagian pembuka atau definisi umum, kemudian menjelaskan tentang definisi bus kota. Jadi bus kota itu adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain, dan seterusnya. Kemudian di bagian kedua, ya ini isi, atau ya tadi yang disampaikan Kori juga, deskripsi bagian. Jadi seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter. Jadi setelah paragraf yang pertama, setelah paragraf yang berisi tentang definisi umum tadi, nanti dilanjutkan dengan isi. Bisa 2 atau 3 paragraf lebih. Kalau yang pertama tadi, struktur yang pertama itu biasanya hanya 1 paragraf. Sisanya nanti akan menjadi paragraf isi. Baik, selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya. Pakai aplikasi Rakotus, Ibu sudah membagi kelompok kalian. Oke, hasilnya ini. Oke, ini hasilnya. Kelompok pertama nanti ada Davina, Aida, Alvin, Fazri. Kemudian kelompok 2 ada Koiriri, ada Aulia, Farhan, dan Jordan. Dan kelompok 3 Aira, Rafa, Queen, Riana. Nanti duduknya bergabung ya dengan kelompoknya. Berikutnya nih, kelompok 4 ada Raka, Farid, Mutiara, Nadia. Kelompok 5 ada Arkan, Nabil, Najwa. Kelompok 6-nya ada Dinda, Syafira, Andika, dan Kayla. Berikutnya kelompok yang terakhir 7 ada Aurel, Fitri, Akbar, Fadloli. Kemudian yang ke-8 ada Rizky Nur, Nisaul, Aman, dan Aziza. Yang ke-9 yang terakhir ada Almer, Firdaus, Syariko, dan Putri. Oke, bisa bergabung dengan anggota kelompoknya? Ya, silakan. Silakan.
Nah, ini ambil dulu. Tarik dulu, atau sama Fadli. Kita dari ini dong, awal gimana? Di mana aja nggak apa-apa, nggak harus berulang. Ya, yang penting keisi depan. Ntar LK. Sebentar. Oke, semuanya berdiri, boleh berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Iya ya, nggak apa-apa. Oke, ayo nanti, ayo aman berdiri aman. Nanti kalian bergandengan tangan dengan semua anggota kelompok dari satu gini. Nggak ke situ ay. Satu kelompok aja. Kemudian nanti ibu instruksikan kalau ke atas tangan kalian bersama jangan sampai lepas ya. Dari tangannya jangan sampai lepas. Langsung di atas gini. Dan nanti kalau ibu bilang ke bawah, kalian ke bawah. Kalau ibu bilang ke kanan, kalian ke kanan. Kalau ke kiri, gitu ya. Oke, bisa? Bisa? Oke, kita mulai ya. Ayo, dari kanan dulu, semuanya. Tangan, gini aja ya, gitu. Oke. Oke, siap ya? Siap. Ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke kanan. Tangan ke kiri. Kanan. 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 Oke, kiri. Ke atas. Ke bawah. Oke, tepuk tangan. Makanya silakan dituliskan nama anggota kelompoknya. Petunjuk penulisan LK sudah ibu tuliskan di dalamnya juga. Nanti kalian tinggal mengikuti instruksi apa yang dituliskan dalam LKPD tersebut. Baik, selain kalian menuliskan LKPD-nya, kalian juga akan buat bahan presentasinya ya. Jadi nanti akan presentasi di depan. Oke. Tadi mana ininya? Ada bisa lagi kok. Apanya? Ini? Di atas? Satu. Oke. Oke, sudah mulai dibuat ya. Tadi teksnya sudah dibaca? Sudah. Terus kita udah dapat juga. Tinggal Tinggal kita buat bahan presentasinya ya. Iya. Kamu mengisi LKPD-nya. Sudah dibaca teksnya? Sudah ya? Ya. Fadli bantu apa? Bantu menulis lagi ya nanti ya. Teksnya sudah dibaca? Sudah? Langsung pakai video aja nggak apa-apa? Enggak lah, bisa. Nah, ya judulnya dulu. Kayaknya ke bawah. Nah, oke, lanjutkan. Ayo, mulai dibuat. Kalau bisa banyak struktur, iya, boleh. Bentuknya landscape ya berarti ya? Mendatar ya, horizontal.
Masih meninggal. Oh, ya. Ya, yang struktur teksnya. Ya, dua-duanya. Wow. Kenapa Bu bikin tas origami? Nih, betul ini. Iya, kalau pengen aja pakai. Seumpamanya udah selesai. Iya nggak apa-apa Bu. Jadi presentasi. Iya, nanti yang nanti udah sama. Nah, yang struktur teks kelompok lain itu boleh. Boleh lah. Oke. Berikutnya. Oke. Sudah mulai selesai ya? Iya. Gagasan utamanya tinggal yang struktur teksnya ya. Tapi tadi sudah dibahas ya struktur teksnya ya. Tinggal dituliskan ya. Tinggal ditempel. Tempel. Baik. Gimana kelompok ini sudah selesai? Lagi. Oh ya, tinggal satu ya. Sama dihias. Oke. Good job. Sudah selesai? Baru judulnya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Iya. Nanti yang maju presentasi Ibu ini ya, pakai spin ya. Oke, langsung maju. Oke. Baik. Sudah mulai selesai ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu presentasi hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian. Oke, manakah yang akan maju? Ya, silahkan kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, yaitu tim Sukses. Sukses selalu. Amin. Berdirinya kami di sini karena kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gagasan utama dan struktur teks. Ini masuk ke laporan hasil observasi, yaitu teksnya sepeda motor di Indonesia. Dimulai dari gagasan utama di paragraf 1. Jalanan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Paragraf 2, sepeda motor adalah alat transportasi yang digunakan oleh mesin. Paragraf ketiga, harga sepeda motor terjangkau. Paragraf 4, sepeda motor digunakan untuk pergi kerja. Paragraf kelima, sepeda motor dikendarai warga berusia 17 tahun ke atas dan memiliki SIM. Paragraf ke-6, sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi umum. Selanjutnya yaitu struktur teks. Struktur yang pertama yaitu pembuka atau penjelasan umum. Saat ini sebagian besar jalan-jalan Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Deskripsi bagian A. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. B. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. C. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia dikarenakan harganya cukup terjangkau. D. Sepeda motor banyak digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. E. Warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi SIM boleh mengendarai sepeda motor. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. A. Selain sebagai transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi umum, yaitu ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol. B. Keberadaan ojol cukup diminati karena tidak hanya melayani jasa transportasi antar jemput, tapi ada juga jasa melayani pesanan makanan, mengantar pesanan makanan, atau antar jemput barang
hasil teks observasi sepeda motor di Indonesia. Pada paragraf pertama, gagasan utamanya adalah jalanan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Paragraf kedua, sepeda motor adalah alat transportasi yang digunakan mesin. Paragraf ketiga, harga sepeda motor terjangkau. Paragraf keempat, sepeda motor digunakan untuk bekerja. Paragraf kelima, sepeda motor dikendarai warga berusia 17 tahun ke atas yang memiliki SIM. Paragraf ke-6, sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk mencari gagasan utama pada teks hasil observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi sepeda motor di Indonesia. Di sini ada gagasan utamanya pada paragraf pertama. Jalanan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Sepeda motor adalah alat transportasi yang digerakkan mesin. Paragraf 3, harga sepeda motor terjangkau. Paragraf keempat, sepeda motor digunakan untuk bekerja. Paragraf kelima, sepeda motor dikendarai warga berusia 17 tahun ke atas yang memiliki SIM. Paragraf ke-6, sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi umum. Dan di sini juga ada struktur teks hasil observasi. Penjelasan umum. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Isi atau deskripsi bagian A. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. B. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. C. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya terjangkau. D. Sepeda motor banyak digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. E. Warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM boleh mengendarai sepeda motor. Kesimpulan A. Selain sebagai transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi umum yaitu ojek konvensional maupun ojek online. B. Keberadaan ojol cukup diminati karena tidak hanya melayani jasa transportasi antar jemput penumpang, tetapi juga melayani pesanan makanan, antar jemput barang dan lain-lainnya. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja tadi yang sudah kita lakukan? Yang pertama tentang apa? Video. Kemudian kalian apa lagi? Berdiskusi. Teks apa yang dibahas? Sepeda motor. Sepeda motor di Indonesia, betul. Teksnya adalah teks laporan hasil observasi yang berjudul Sepeda Motor Indonesia. Apa saja yang kalian amati dari teks tersebut? Gagasan utamanya. Teksnya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih untuk ini. Semoga apa yang sudah tadi kita bahas, kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Tadi sudah kita saksikan bersama presentasi dari kelompok yang sudah maju. Tadi ada kelompok
4, kelompok 2, dan kelompok 1 ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Selamat juga untuk kelompok 4 dan kelompok 1 yang sudah menyelesaikan tugas, sudah menentukan gagasan utama dan juga struktur teks laporan hasil observasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 2 yang belum selesai tadi hanya memaparkan tentang gagasan utamanya saja. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Semangat untuk kelompok 1. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat teks, mencoba ya menuliskan teks laporan hasil observasi ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Aira untuk memberi doa. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.